Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur karena sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama. Pada subuh yang berbahagia ini Allah telah memberikan nasihat taufiq dan hidayahnya. Baru saja kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita pada subuh yang berbahagia ini. Selamat beriring salam jasad yang saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau sudah bersahabat dan umatnya dari alam keturunan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang kami muliakan guru kami Dr. Tengku Muhammad Sofyan SSMA sebagai penceramah kita pada subuh yang berbahagia. Yang kami hormati Bapak Misi dan perangkatnya, dan kami muliakan juga pada PKN Pak Imam, Pak Helmi, juga sedang jemaah subuh yang sudah berhadir pada subuh yang berbahagia ini. Saya tidak menyebutkan satu persatu. Saya ada titip salam dari Ustaz Jul yang bahwa beliau berada di Brunei dengan rombongan kita jemaah Arafah. Mudah-mudahan rombongan selamat jalan, juga selamat pergi, dan insyaallah kita orang mudah-mudahan selamat sampai ke tanah air insyaallah. Sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah, insyaallah ahad depan kita akan menuju masjid Masjid Al-Faizin, Masjid Al-Faizin di Lamdarun. Insyaallah mari sama-sama kita mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Insyaallah penceramah kita pada subuh yang berbahagia ini kita berikan guru kita Dr. Tengku Muhammad Sofyan SSMA. Kepada Al-Mukarram kami persilakan dengan segala hormat. Bila kurang kami mohon maaf apabila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma
tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Yang saya hormati Bapak Cik dan perangkat kampung, kemudian pengurus BKM Masjid Al-Fitrah Asrama TNI, kemudian para imam rawatib, kemudian wabil khusus lagi kepada jamaah Arafah dan koordinator jamaah Arafah, serta cerdik pandai alim ulama, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada 3 tokoh inspiratif ya. 3 tokoh ini itu kita jumpai di dalam surah Ali Imran. Jadi walaupun kita ngomong 3 tokoh, ini bukan berarti nanti pembahasannya panjang sekali, tidak. Jadi kita hanya meringkas-ringkas saja. Ini biasanya kalau satu tokoh itu lama sekali, Pak. Kenapa? Karena ceritanya itu dalam Al-Quran itu sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 tokoh inspiratif ini juga kita jumpai di dalam surah Maryam. Seorang ibu, seorang anak, dan seorang cucu ya. Jadi dalam satu surah itu 3-3 ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama tokoh ibu. Seorang ibu yang mendambakan punya seorang anak ahli ibadah. Makanya dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak saya nanti kalau lahir, tapi belum lahir lagi, kalau lahir anak saya menjadi seorang ahli ibadah, sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tokoh inspiratif yang pertama, namanya Hannah. Hannah berdoa kepada Allah siang dan malam. Doanya apa? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya mohon ya Allah, anak saya yang saya kandung ini dan cucunya, artinya cucu saya dan anaknya, engkau jauhkan dari syaitan. Ada 4 penafsir yang menguatkan tafsir ini. Yang pertama tafsir Ibnu Katsir, yang kedua Al-Baghawi, yang ketiga Al-Qurtubi, yang keempat At-Tabari. 4 ulama tafsir ini dan 4 kitab tafsir ini, beliau mengutip hadis yang sama. Hadis yang sama yang dikutip bunyinya Rasulullah SAW, hadis dari Abi Hurairah. Beliau mengatakan, tidak ada manusia yang lahir ke dunia ini kecuali semuanya disentuh oleh syaitan. Lamassuhu syaitan, kecuali Maryam dan Isa alaihissalam. Ini hadis ini ada di 4 tafsir. Jadi keempat penafsir itu mengutip hadis yang sama. Bahkan di dalam tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan syaitan itu menyentuh bayi yang baru lahir dengan bi'asabi'ihi, dengan jari-jarinya. Sehingga Rasulullah mengatakan bayi itu menangis. Terserah nanti kita dalam ilmu kedokteran apa namanya, bayi memang harus menangis. Ini bayi yang lahir itu harus menangis. Tetapi di dalam sinyal yang diberikan oleh Rasulullah SAW, semua bayi itu disentuh oleh syaitan ketika dia baru lahir, kecuali apa namanya, Maryam dan anaknya Isa alaihissalam. Ini akibat doa ibunya. Doa ibunya apa? Minta supaya anaknya jadi anak yang saleh. Dia tahu kalau iblis itu sumber kehancuran, syaitan sumber kehancuran. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari baru lahir saja supaya dijauhkan dari syaitan. Permohonannya dikabulkan oleh Allah. Ini ada di dalam surah Ali Imran. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Ini fa ini adalah fa ta'qib. Artinya apa? Setelah berdoa, doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebelum lahir anak kan cita-cita, nyo beje ke impro, nyo beje ke pimpinan proyek, nyo beje apa namanya konglomerat, ya. Nyo beje urun kaya, nyo tu anunya beje pejabat, punya pejabat. Kalau lahir lah, nyo beje pejabat. Ketika dia sudah menjadi pejabat, dua katanya, baik. Waktu dia jadi konglomerat, lupa kepada kita. Tetapi kalau anak yang saleh, mau jadi apapun dia tidak akan pernah lupa kepada orang tuanya. Maka baik dah berdoa, katanya berdoa-doa macam Pak urung doa nanu dia nanu cik. Jadi makanya kita mungkin sudah pernah bercerita ketika di apa namanya di Mekah itu
di Ka'bah ada seorang ibu berdoa. Jadi teman saya di antara dua orang ibu, ada ibu sebelah kiri, ada sebelah kanan juga. Ibu yang sebelah kiri berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya minta anak ya Allah. Nyuhananu ya Allah. Sudah berapa tahun kami menikah tapi tidak punya anak. Didengar oleh teman saya, oh berarti ibu nyuhananu, gemelake apa Allah sampai demi mata. Ya. Ibu sebelah kanannya berdoa juga. Ya Allah, lekanu lo lego ya Allah. Tadi nak punya anak dia mengeluh. Kalau ini punya anak dia mengeluh. Ya Allah, anak saya banyak sekali. Cukup je anak lun, hanya mendum ya Allah. Yang pun laganyo kedua, laganyo kelih, laganyo pergi bancara ya Allah. Akhirnya teman saya ini bertanya ke saya, lu ki bancara lu berdoa le. Wateh anak apa namanya? Ini minta supaya ada anak. Ini satu lagi, ketika punya anak, dia mengeluh. Makanya saya bilang begini, kalau ingin punya anak, mintalah anak yang saleh. Jangan seperti ibu itu. Ibu itu minta anak saja, anak meleket yang saleh. Ketika diberikan anak oleh Allah, dia sudah mengeluh. Ya, makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi anakmu, hartamu itu bisa menggiring kamu masuk ke dalam neraka atau bisa menggiring kamu memasukkan kamu ke dalam surga. Harta dan anak. Maka hati-hatilah sama harta dan anak. Maka salah satu doa iblis, ini ada di dalam beberapa literatur kitabnya Imam Al-Ghazali, Ar-Rasail, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Mukasyafatul Qulub. Jadi ketika iblis, makanya iblis itu perlu belajar kita dari iblis. Apa belajar dari iblis? Sifat sabarnya iblis dalam menggoda manusia. Luar biasa iblis. Kemudian iblis juga kerjanya profesional. Maka perlu damurno dari iblis hebat. Iblis sabar luar biasa. Kita baru ibadah saja sudah susah kita. Kita melakukan sesuatu sudah susah. Maka iblis dengan sangat sabar sekali ketika menggoda manusia, ketika tidak berhasil, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik doa iblis. Iblis berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkan umurnya, berikan harta yang banyak kepada dia, berikan jabatan kepada dia. Ketika kita mendengar doa iblis, rumah kita kai iblis nyo baru ngon dah nyo. Punya nama. Ne berdoa lon berpanjang umur, ne berdoa lon beli harta, ne berdoa lon beli jabatan ni, Pak. Kita tidak tahu iblis rupanya ada strategi lainnya. Dia itu ketika menggoda manusia tidak berhasil, dia takut kalau orang itu meninggal, hamba itu meninggal dalam detik itu juga, maka dia akan dapat ridha Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Makanya iblis berdoa panjangkan umurnya. Artinya apa? Dalam rentang waktu itu dia bisa menggoda lagi, akan dia masukkan ke dalam neraka. Berikan harta yang banyak kepada dia ya Allah, berikan jabatan kepada dia ya Allah. Artinya apa? Ketika diberikan jabatan dan harta, iblis menginginkan seorang itu lupa ibadah kepada Allah gara-gara harta dan jabatan. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini sosok inspiratif yang pertama. Artinya apa? Kita kalau ingin punya anak, berdoa juga Allah. Ya Allah, nyo menjadi penghafal Quran. Ya Allah, hanu ulun menjadi anak saleh. Ya Allah, hanu ulun nyo dipujiu dari syaitan. Ini kalau di dalam ilmu apa namanya? Semiotik. U'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaithanir rajim. Dalam kajian semiotik, ini simbol. Simbol apa? Syaitan itu simbol kejahatan. Syaitan itu simbol seorang tidak ikhlas dalam beribadah. Artinya apa? Walaupun kalimatnya pendek, doanya hana, tetapi mengandung makna yang luas sekali. Artinya apa? Benjeroh haji, beje kana yang saleh, beje dengan syaitan, baik dengan syaitan. Syaitan yang mana? Syaitan jin dan manusia. Rupanya manusia dan syaitan dia. Jadi artinya apa? Dijauhkan dari syaitan jin dan syaitan manusia ya Allah anak. Beje anak yang jerauh ya Allah. Akhirnya kan diterima oleh Allah doanya. Makanya ada beberapa di dalam Al-Quran. Artinya yang doa-doa sudah dikabulkan oleh Allah, doa-doa yang sudah muktabar. Kalau ingin punya anak baca begini, kalau ingin bahagia begini doanya, kalau ini begini doanya. Jadi baik dah baca doa lagi doa apa nanti Pak? Nah doa Nadar bin Haris ya, Nadar bin Haris ketika dia mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita walaupun dimulai dengan Allahumma, itu jangan salah kita. Makanya ketika itu Rasulullah SAW berhadapan dengan Nadar bin Haris. Apa kata Nadar bin Haris? Ya Muhammad, kamu mewajibkan salat kepada kami, apakah salat itu perintahmu atau perintah Tuhan? Kamu mewajibkan kami bayar zakat, itu perintahmu itu atau perintah Tuhan? Nabi Muhammad diam saja.
Karena hai talayan ni uruminan. Sama gede sama lagi apa? Gede dah mendawa urus hana tamat SD, hana tamat S3 apa? SD, SMP, SMA, S3. Tidak tamat SD, hana tamat SMP, hana tamat ini mendawa kita nyoba jangan layani, Pak. Kalau kita layani tidak jauh beda kita dengan dia. Rasulullah diam saja. Kemudian apa? Nadhr bin Haris berdoa kepada Allah. Cuma doanya doa olok-olok ni, Pak. Kalau istilah Imam Tantawi, ad-du'a istihza'an lin nabi wallah. Mengolok-olok Allah dan Nabi. Apa doanya? Allahumma in kana hadzal huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, kalau betul itu salat dari Engkau, saya tantang Kau ya Allah. Kalau betul puasa itu Engkau yang wajibkan, saya tantang Kau ya Allah, turunkan azab dari langit kepada saya. Maka jibek gede nyopan dan buka Quran itu dalam surah Al-Anfal ya Allah. Kita buka Al-Quran, kita melihat itu umatang laga doanya. Makanya Nadhr bin Haris setelah kejadian itu idak liglantu, Mbak. Ada sebagian tafsir mengatakan, qabla ayyasil ila dabbati famata. Sebelum dia sampai ke ontanya, dia sudah mati, Mbak. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan idak liglantu, ya. Makanya sebagian orang yang tidak paham, gegalanna Allahumma umatang ayi doanya. Berdoa Allahumma in kana hadzal huwal haqq min indik, doa minta iglantu. Artinya ini kan doa seorang kafir, doa olok-olok namanya. Kemungkinan liuru tidak iglantu gara-garanya Mbak salah mengamalkan doa memang. Bahkan kalau dalam Al-Qur'annya Al-Qur'an baca aja doanya, Pak. Sudah, ini yang pertama. Sosok inspiratif yang kedua adalah Maryam. Maryam adalah sosok yang menjaga diri, Pak. Ini cerita Maryam itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Di dalam sebuah buku, itu judulnya At-Tikrar fil Ayah Al-Quraniyah. Pengulangan-pengulangan cerita, pengulangan-pengulangan lafaz, pengulangan-pengulangan kata benda, pengulangan kata kerja di dalam Al-Quran. Salah satunya untuk taukid, menguatkan. Artinya kita tidak perlu ragu. Satu. Yang kedua, cerita itu perlu perhatian kita semuanya. Makanya Maryam, beliau itu beribadah dan menjaga diri, Pak. Dia jaga dirinya, Pak. Makanya Maryam haid pada usia 13 tahun. Dalam tafsir Sawi, apa kata Imam Sawi? Hadat, hamalat ba'da'an hadat marratain. Maryam itu hamil setelah dia itu haid 2 kali. 2 kali suci, 2 kali haid. Makanya ketika umur 13 tahun, ini Maryam kan menjaga diri. Jaga roh juga, jaga roh, Pak. Jaga pandangannya, jaga tubuhnya, jaga tingkah lakunya, karena permainan dia selalu di tempat ibadah. Ketika umur 13 tahun, dia tahu itu kotor, dia tahu ini tidak bagus, akhirnya dia fantabatat bihi makanan syarqiyah. Dia pergi ke tempat sebelah timur. Ini isyarat, makanya simbol ini. Dalam kajian semiotik, ketika beliau pergi ke tempat timur, dijadikan oleh orang Nasrani tempat timur, sebelah timur adalah tempat yang paling mulia. Sekarang perhatikan. Orang Nasrani, mereka ibadahnya sebelah mana? Sebelah timur. Kalau kita sebelah barat, mereka sebelah timur. Perhatikan gereja katedral dan Istiqlal. Jadi walaupun berhadapan-hadapan, Istiqlal menghadap barat, ini menghadap timur. Mereka beribadah maksudnya. Memang ini yang berhadapan. Ketika kita masuk ke katedral, kita lihat mereka menghadap timur. Apa alasannya? Karena mereka melihat simbol yang ada dalam Al-Quran, simbol dalam Injil, fantabatat bihi makanan syarqiyah. Maka sebelah timur adalah tempat yang paling mulia bagi orang-orang Nasrani. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya Maryam menjaga diri. Yang kedua, Maryam tidak pernah protes terhadap keputusan Allah. Maryam tidak pernah protes terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh, bagaimana dengan Maryam mengatakan, "Walam yamsasni bashar." Saya mungkin punya anak, saya belum pernah disentuh oleh laki-laki pun. Kalimat ini bukan membantah. Ini namanya uslubul istifsar. Jadi Nabi Maryam itu minta klarifikasi dari Allah, bukan protes, tidak. Sama seperti para malaikat ketika mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ataj'aluna fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Itu bukan malaikat protes kepada Allah, tidak. Ini namanya uslubul istifsar. Minta klarifikasi. Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, nampakkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Ini bukan protes, Pak. Ini namanya uslubul istifsar, Pak. Minta klarifikasi. Ya Allah, untuk menenangkan jiwa,
Tolong kau nampakkan ya Allah. Bagaimana cara nempude urumete ya Allah. Ya. Sekarang kita ingin lihat bagaimana kepatuhan Maryam. Yang kepatuhan itu secara logika tidak mungkin dan tidak masuk akal. Maryam, makanya di dalam beberapa literatur tafsir itu mengatakan Maryam 9 bulan mengandung. Satu. Tetapi tidak ada rujukannya ini cuma penafsir mengatakan waqila. Yang kedua waqila, masih qila juga. Ada yang mengatakan 8 bulan. 9 bulan, 8 bulan. Tetapi Ibnu Abbas mengatakan, hina ma hamalat fantabadat. Dia ketika mengandung tidak jauh daripada setelah itu dia langsung melahirkan. Mana dasarnya? Ibnu Abbas mengatakan ada kalimat fa di situ, Pak. Fa itu adalah fa ta'qib. Artinya ketika umur 13 tahun dia mengandung, tidak begitu jauh dari usia itu dia langsung melahirkan. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Bayangkan saja orang yang baru melahirkan, seorang wanita baru melahirkan kan lemasnya luar biasa. Lelahnya luar biasa dan tidak sanggup berbuat apa-apa. Tetapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Maryam sesuatu hal yang mustahil. Apa perintah Allah? Maryam pergi ke sebuah tempat. Ya, ini versi tafsir Ibnu Abbas. Ketika beliau fahamalat fantabatat. Ketika hamil dan kemudian beliau langsung melahirkan di sebuah tempat. Ketika itu Maryam merasa takut, bagaimana ini? Makanan tidak ada, air tidak ada. Ketika itu Allah mengatakan apa? Kamu jangan takut. Apa perintah Allah? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Wa huzzi, rupanya di situ ada sebuah pohon korma. Pohon korma itu dulu sudah mati, kemudian hidup kembali. Di situ dulu ada air, aliran air. Dulu tidak ada, sekarang sudah ada lagi air itu. Apa perintah Allah? Kalau secara logika tidak mungkin dilakukan oleh Maryam. Wa huzzi itu yugo-go. Allah seakan-akan mengatakan begini, kamu mau buah korma itu? Kamu jangan takut, buah korma ada. Tapi kamu harus berusaha dulu. Sekarang apa yang dilakukan oleh Maryam? Wa huzzi, kamu goyang korma itu, tusaqit alaiki rutaban janiyya. Tusaqit itu di dalam kajian nahwu. Itu artinya apa? Tatabu. Terus jatuh. Bukan tagok-gok, taboh, tidak. Waktu digok-goknya, mandum meret, Pak. Ya, Pak. Secara logika, pohon korma, kalau kita goyang-goyang, hanaret, Pak, hanaret. Bek menumpoi, hanaret. Menyuhana bak korma itu, bau uji benar. Ambil ada pohon kelapa, diikat di talo bau jauh, tarik itu di peluru, Pak. Katanya, pekan aku, bere bau, nyokai-mekai lewat. Tidak akan jatuh dia, kecuali apa? Mungkin ada 1-2 mungkin akan jatuh. Secara logika tidak mungkin jatuh. Apalagi goyang-goyang begitu, tidak mungkin jatuh. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi apa? Buah kormanya berjatuhan kepada Maryam. Apa makna di sini? Apa pesan moral di sini? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan kita patuh saja dulu. Jangan pikir don tangguh ya Allah, jangan pikir itu. Maryam saja secara logika dia dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi baru melahirkan, lemah sekali, tidak mungkin ya gok-gok bak korma ya raya. Kita saja yang tidak sakit, tidak ada apa-apa, 10 orang di pohon korma tidak sanggup kita jatuhkan buah korma itu. Artinya apa? Patuhilah segala perintah Allah apapun, Pak. Walaupun tidak masuk akal, Pak. Ne semayang jamaah, ne jak geno, ne bayi tak ke, ne pebutnya, ne pebutnya. Ya Allah, saya tidak sanggup, ya Allah, baik-baiknya lebat, lakukan saja dulu. Allah ingin melihat sejauh mana kepatuhan kita. Bukan kekuatan kita, tidak. Tidak ada kekuatan Maryam di situ. Tetapi apa? Allah salut akibat kepatuhan Maryam dan tidak pernah protes. Maryam mana ada protes Maryam? Wa huzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Tidak pernah dia protes. Ya Allah, hana mungkin pekan yulung gok-goknya ya Allah. Hana mungkin ya Allah, tidak ada. Dan kenapa Allah tidak langsung mengambil buah korma memberikan langsung kepada Maryam? Kan mudah sekali, Pak. Diambil langsung buah korma, cok makanannya. Sebagaimana Maryam ketika dijaga oleh Nabi Zakaria ketika beliau masih kecil, Pak. Wajada indaha rizqa, qala anna laki hadha, qalat huwa min indillah. Waktu Maryam masih kecil, di sampingnya ada buah-buahan. Makanya dalam tafsir Sawi, tafsir Al-Wasit, beliau mengatakan Maryam masih bayi, Pak. Yang membuat terkejut Zakaria 2 hal. Yang pertama, kenapa ada buah-buahan di situ? Kenapa? Karena pintu mihrab itu tertutup sampai 7 pintu, Pak. Dalam tafsir Jalalain, la yasiluha illa bisulam. Pertama naik tangga dulu. Ketika itu buka pintu pertama, kedua, ketiga sampai pintu ke-7 baru sampai ke Maryam. Mustahil seorang bisa masuk ke dalam itu. Ini yang membuat Zakaria terkejut, Pak.
Kok bisa begitu? Ya. Yang kedua, Zakaria terkejut, anak masih bayi kok bisa ngomong? Ya, anak masih bayi kok bisa ngomong? Dia mengatakan hadza min indillah. Terkepak ya, Pak. Kita juga bina cik bayi ban lahir Pak, ni kiban ne tadi ku memikah Pak hayah baik dekat-dekat hat. Ro perempuan anu Pak. Dikejut ni Pak. Jadi kan Zakaria kan terkejut juga. Bayi masih kecil sudah bisa ngomong. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini artinya apa? Sosok yang kedua mengajarkan kita untuk terus menjaga diri. Maka kita kalau punya anak perempuan, jagalah dia. Suruh dia jaga diri. Ijak kena jaga dia hana mumpui, Pak. Jagalah diri dia. Kemudian apa? Patuhilah segala perintah Allah dalam wujud apapun, Pak. Walaupun kita lihat Allah hana mungkin ya Allah, hana mungkin. Hana mungkin apa yang tidak mungkin, Pak. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun. Cuma kita saja tidak mau. Allah mengatakan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Carilah rezekiku di mana saja. Gedu irku hana mungkin ya Allah. Hana mungkin lon je minta rezeki, hai rezeki lo luahna kata Allah. Famshu fi manakibiha. Ini sebuah kalimat majaz, Pak. Artinya apa? Manakib itu ini, Pak. Manakib itu bahu. Artinya apa? Berdesak-desaklah kalian untuk mencari rezekiku. Berlomba-lombalah untuk mencari rezekiku. Jangan kalian tanya bagaimana cara mendapatkannya, berusaha dulu kata Allah. Nyo katanya kalau berusaha duduk tang hana mungkin he tang ya, Pak. Yang lepu cang panah ni, Pak. Duk bak kedai kopi ya. Je kopi pancung lah, Pak. Ka pancung duk dari bunga terus tepuk ni, Pak. Nya lo mendawa tentang suksesi, Pak. Duk inan. Ai ki Banjara menyolon duk je ke presiden. Nya je presiden, Pak. Ki Banjara presiden nyo duduk kedai kopi tabe, Pak. Nyo ki Banjara menyolon je ke gubernur, Pak. Nya kedai kopi ke duk, Pak. Pengapa tabe, Pak. Ketika itu pengahli ngaji, oh mah nyo je ke gubernur ngangket lo je kepala dinas je, ya, Pak. Kepala dinas nyo je. Oh baik dah nak cocok dah ni, Pak. Dan cocok dinas pendidikan kai mula ni, Pak. Karuwe, Pak. Kepala dinas golong gubernur golong tak apa golong, Pak. Jadi ada Pak, kita pandai ngomong saja, Pak. Setelah itu Pak, oh matutah handunya, oh matutah ni, Pak. Artinya Pak, lakukan apa saja, Pak. Apa saja diperintahkan oleh Allah. Famshu fi manakibiha. Carilah rezeki. Rezeki Allah bisa saja di sini. Bisa saja di laut. Bisa saja apa di bak kaya, Pak. Bisa saja di dasar lautan. Di mana saja rezeki Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya kita aja nak mau kerja. Ada orang tinggal di sini tapi rezeki bukan di sini, di Pulau Jawa ni. Ada orang Pulau Jawa rezekinya bukan di sana tapi di Pulau Sumatera. Nah, urun di Ngaino tapi rezeki di Medan. Nah, urun di Medan rezeki di Tinau ya banyak. Maka Allah katakan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Setelah kamu berusaha, makanlah rezeki Allah. Jadi bukan makan dulu baru berusaha, tidak. Berusaha dulu baru kamu dapat rezeki. Maryam berusaha dulu kata Allah. Walaupun saya sanggup memberikan rezeki kepadamu, tapi kamu berusaha dulu. Ya, Allah ingin melihat sejauh mana kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, sosok yang kedua. Sosok yang ketiga adalah sosoknya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu adalah sosok yang tidak egois, Pak. Ya. Jadi kalau Maryam itu usia beliau 52 tahun. 52 tahun bagaimana cara mengkalkulasinya? Maryam umur 13 tahun, beliau itu mengandung Nabi Isa alaihissalam. Umur Nabi Isa 33 tahun, berarti 26 tahun. Setelah itu, Maryam setelah Nabi Isa meninggal dunia, atau dalam sebuah ini lagi diangkat oleh Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dalam sebuah ini lagi mengatakan Nabi Isa itu sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ini lagi Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur 6 tahun ya. 6 tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, Maryam meninggal dunia. Maka usianya semuanya 52 tahun ya. Usia Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi rasul umur beliau 30 tahun. Ketika umur 30 tahun, beliau diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama, cuma 3 tahun saja. Jadi 3 tahun. Maka umur beliau 33 tahun setelah itu, barrafa'ahu Allahu ilaihi. Beliau kemudian diangkat oleh Allah. Ada yang memaknai diangkat itu diwafatkan oleh Allah. Ada yang memaknai apa? Nabi Isa tidak wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Jadi tidak ada Nabi Isa tidak disalib, tidak mati dan tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan moral ya dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dari kecil saja sudah mengatakan inni Abdullah, saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari umur. Ketika beliau diangkat menjadi rasul, umur 30 tahun, beliau mengatakan kepada kaumnya, kepada Bani Israel, beliau rasul untuk Bani Israel, bukan untuk Nasrani, bukan untuk Yahudi. Ya, jangan salah. Wa rasulan ila Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Semuanya.
Maka nanti kalau ada yang mengatakan, Yahudi mengatakan itu bukan rasul kami, itu tidak benar. Nabi Isa itu rasul untuk keturunan Nabi Yakub alaihissalam semuanya, dan meluruskan apa-apa yang sudah mereka yang keliru dari Bani Israel. Mereka mengatakan onta haram, mereka mengatakan ini halal, mereka mengatakan zina tidak ada di dalam Taurat, mereka mengatakan pencurian apapun tidak ada di dalam Taurat, mereka mengatakan ibadah tidak ada dalam Taurat, salat tidak ada, puasa tidak ada. Turunlah Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa? Wa rasulan ila Bani Israel. Saya rasul untuk Bani Israel. Saya ingin meluruskan apa yang kalian keliru waktu itu. Ini tidak haram, ini wajib, ini begini, ada di dalam Taurat, ada di dalam ini. Akhirnya apa? Mereka marah dan ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ada sebuah kata Nabi Isa yang diabadikan di dalam Al-Quran. Itu menunjukkan apa? Apa kata Nabi Isa? Inna rabbi, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Kita mengambil perspektifnya Imam As-Sa'di terhadap ayat ini. Apa kata beliau? Ayat ini mengajarkan kita untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nabi Isa merupakan sosok inspiratif supaya kita ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal. Jadi makanya kalau amal ibadah itu, kata Fudail bin Iyad dalam kitab beliau, amal ibadah kalau tidak ikhlas, marfu', ditolak. Kalau tidak punya ilmu juga, marfu' juga ditolak. Makanya segala sesuatu itu kalau tidak ikhlas karena Allah, maka jangan pernah harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sosok Nabi Isa mengajarkan kita untuk terus beribadah kepada Allah. Maka Nabi Isa mengatakan, "Innallaha rabbi." Allah itu Tuhanku. Fa'buduhu, maka sembahlah Allah. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang benar. Artinya apa? Menganjurkan kita untuk terus mengenal Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah, dan menganjurkan kita untuk terus ikhlas dalam beribadah. Karena kalau kita ikhlas, sehebat apapun kita, sehebat apapun ilmu kita, kita beribadah, kita salat baca Al-Qur'an, maka amal ibadah itu marfud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Ya. Baik-baik tadi. Ya. Menyolidkan dua orang. Berarti baca-baca mentah membaca dua. Jadi mudah-mudahan ini menjadi inspiratif juga bagi kita. Jadi tiga-tiga sosok yang digambarkan di dalam surah Ali Imran dan surah Maryam merupakan sosok inspiratif bagi kita di dalam hidup di dunia ini. Artinya apa? Menganjurkan kita untuk memikirkan masa depan kita. Kita masih jauh, perjalanan masih jauh, dan memikirkan bagaimana untuk menjaga diri. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dalam menjaga diri itu, kita terus beribadah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlaslah kunci di dalam beribadah. Kalau tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, rugi kita beribadah. Puluhan tahun kita beribadah tidak diberikan nilai sama sekali oleh Allah. Kita pergi berjamaah ikhlas karena Allah. Kita pergi begini juga ikhlas karena Allah, bukan karena sipulan-sipulan. Nyonyo hana daja hana mau tagay ganti pulang. Nyonyo daja hana mau tagay. Nyonyo hana da mukrupun hana mau tagay. Daja umrah hana mau tagay o Eropa katru ide katru nyo mata umrah hana tru. Bagaimana apa kata orang lain nanti Pak? Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah